Masuk sini. Jadi buang angkatan pas itu tap. Ya, ada. Wis. Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Pemuda Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sekarang di Kota Bukit Tinggi bersama dengan Haji Sofyan Nandar yang sering kita dengar Harimau Singgalang, Pak Haji ya? Aliran ya. Salah satu aliran Harimau Singgalang. Kita ingin tahu sejarah aliran Harimau Singgalang. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Nah, jadi kami ingin tahu nih Pak Haji, banyak juga yang bertanya, ini kan gelar Pak Haji itu Harimau Singgalang nih. Sejarahnya gimana itu Pak Haji? Kalau kita kaji masalah sejarah aliran silat tradisional Harimau Singgalang di Minangkabau. Aliran Harimau Singgalang itu terdiri dari dua aliran silat harimau yang ada di Minangkabau. Yang pertama aliran silat harimau Pungasam di pesisir selatan, dan kemudian yang kedua aliran silat harimau Sikabu Lubuk Aluang, yang namanya Sikabu Rimau Bunian. Lantaran saya beradanya di Kota Bukit Tinggi, istri saya orang Singgalang, maka saya kasih salah satu aliran yang saya punya itu aliran Harimau Singgalang. Oke. Nah, Kelas Indonesia, Pak Haji ini tidak asing lagi bagi pendekar di luar negeri. Beliau ke luar negeri mungkin nggak bisa dihitung aja pakai jari ini Pak Haji, ada itu lagi. Nah, pertanyaannya ini untuk motivasi generasi muda Indonesia, Pak Haji kira-kira bahasa Inggris lancar nggak? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, generasi muda Indonesia bukan suatu halangan, bukan suatu halangan komunikasi itu, tetapi adalah keahlian kita yang membuat orang menghargai kita, yang membuat orang berusaha mengikuti bahasa kita, ya Pak Haji ya. Nah, selama Pak Haji di luar negeri itu pengalaman Pak Haji apa? Melatih para orang-orang asing yang dapat Pak Haji simpulkan apa kemauan mereka itu? Kalau pengalaman saya selama saya berada dalam mempelajari atau mengembangkan aliran pencaksilat pencaksilat tradisional dengan aliran Harimau Singgalang itu, padahal di Satria Muda Indonesia saya adalah salah satu dewan guru yang ada di Indonesia. Jadi aliran Harimau Singgalang itu adalah salah satu aliran yang ada di Minangkabau. Jadi juga salah satu aliran yang ada di Satria Muda Indonesia. Satria Muda Indonesia itu berjalan dari aliran-aliran yang ada antara Jawa dan Sumatera. Maka terjadilah Satria Muda Indonesia, yaitu yang disingkat dengan nama SMI. Ya. Jadi salah satu aliran yang ada yang saya punya gitu. Aliran silat harimau ini berasalnya dari gagasan dari dua aliran silat harimau yang pernah sedikit saya pelajari.
saya gabung menjadi satu aliran yang saya kasih dengan aliran Harimau Singgalang. Nah, itu. Jadi kalau di luar sana orang yang paham itu di Belanda, nah itu orang tahu Satria Muda aliran Harimau Singgalang. Tapi yang di luar yang lain itu orang tahunya dengan Harimau Singgalang, aliran Harimau Singgalang. Berarti yang dikenal Harimau Singgalang. Yang lebih dikenal itu di luar itu Harimau Singgalang. Ya, selama saya mengembangkan di Eropa sana, tantangan itu pasti ada. Masalahnya dalam satu bela diri itu kalau tidak punya tantangan kita nggak bakalan bisa maju. Jadi satu tantangan itu bukan membuat kita mundur untuk mengembangkan silat atau memberitahu bahwa silat ini salah satu kebudayaan bangsa Indonesia. Ini. Lantaran apa? Kalau orang-orang luar negeri itu, setahu saya, dia lebih cenderung suka mempelajari seni. Tradisi, lebih suka. Lantaran apa? Kalau bela diri keras itu seperti tanding itu, mereka bilang itu tidak manusiawi. Ya, seperti MA segala macam tarung-tarung bebas itu, mereka bukan mau mempelajari itu, tapi dia mengatakan itu bela diri yang tidak manusiawi. Jadi silat yang ada di Indonesia ini alhamdulillah digemari oleh bangsa-bangsa mereka itu. Lantaran apa? Dalam seni silat itu terselip satu unsur-unsur bela diri yang tiada ujungnya. Penuh dengan filosofi ya gitu. Filosofi kehidupan Pak Haji. Kira-kira negara yang udah pernah Pak Haji singgahi apa aja nih yang Pak Haji kan? Kalau Paris itu semuanya sampai ke perbatasan Italia, Spanyolnya ke atas, Marseille sampai ke Biarritz itu udah ada masuk. Belgia udah masuk. Kemudian Belanda, sekitar Belanda sampai Den Haag, Rotterdam sampai ke ujungnya ke Pelo, perbatasan Jerman udah masuk. Udah masuk sampai ke Jerman. Udah ke Eropa semua ya? Udah, kalau Eropa Timur. Kalau Asia, Malaysia, Singapura. Udah. Nah, kemudian Pak Haji, kita mau nanya, di silat Minang, aliran Minang, kalau di Jawa Barat itu ada namanya tempelan. Tempelan itu main dekat, tangan nempel, ketika diserang tangkis. Iya. Serang tangkis. Nah, di Minang ada enggak? Ada. Ada ya. Di Minangkabau itu kalau kita bicara masalah silat yang ada di Minangkabau itu cukup unik itu. Yang dikatakan cukup unik. Permainan aliran silat Minangkabau itu tidak mencakup permainan dari pinggang ke atas, tapi dari ujung kaki sampai ujung kepala dia punya. Walaupun permainan silat galui atau gulung udar atau permainan duduk itu ada di Minang ada. Salah satunya mungkin aliran silat galui Batu Mandi. Galui Batu Mandi itu hampir unsurnya dengan Cimande dasarnya. Kemudian di sapunya juga ada dalam permainan seperti itu ada. Kemudian di Minangkabau yang uniknya permainan itu menangkap itu bukan hanya bisa dengan tangan. Menangkap satu benda itu bukan hanya dengan tangan aja, bisa dengan kaki juga bisa. Bisa. Dengan gigi. Bisa, pokoknya semua senjata tergantung pada pola. Ya, bagaimana pola kita mengambil dan kemudian bermacam ragam aliran silat itu yang ada di Minangkabau itu ya tergantung pada orang atau guru-guru silat mencerna silat itu bagaimana membuat sebagai untuk masa pengembangan dengan secara profesional itu. Tidak tergantung pada tradisional tok. Kalau bicara kita tentang tradisional tok, silat tidak akan pernah menang dengan bela diri asing. Kalah. Kita bukan naif gitu. Pencak silat tradisional kita tandingkan dengan bela diri asing, kalah kita. Tapi sebaliknya, kalau saya silat tradisional ini kita kemas dengan secara profesional, kita tidak mengaku kalah dengan bela diri asing. Lantaran pengalaman saya, selama saya mengajar bule itu ada 3 pengalaman yang cukup berkesan gitu bagi saya. Yang pertama di Biarritz.
di perbatasan Spanyol dengan Perancis. Itu ada salah satu siswa saya itu dia dari boxer. Jadi dia bilang, Pak Haji, ya Pak Haji, kami di sini penganut bela diri asing itu banyak. Saya sendiri, saya pernah belajar boxer, tinju. Jadi bagaimana kalau seandainya tinju itu berhadapan dengan silat? Itu saya bilang, ya bagus. Yang kamu pelajari, bela diri yang kamu pelajari itu bagus. Itu udah profesional. Udah digemari oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi sebenarnya. Tapi silat beda. Silat tidak akan melawan suatu kekerasan dengan kekerasan, saya bilang. Tapi silat itu lembut. Silat itu bukan untuk menyakiti, tapi silat itu untuk mengkaitkan hubungan silaturahim satu sama lainnya. Seperti sekarang saya bilang, kalau bukan karena silat, kamu nggak bakalan kenal sama saya. Oh gitu ya. Jadi bagaimana Pak Haji? Bisakah Pak Haji memperagakan suatu kuncian dari silat? Bisa, saya bilang. Ya, saya tunjukkan. Jadi itu. Kemudian saya punya pengalaman lagi di Marsat, di perbatasan. Artinya mereka itu mengetes kita ya, mengetes kita Pak Haji ya. Iya. Kita dapat pengalaman lagi di Marsat, yaitu waktu saya seminar di sana dengan beladi-beladi asing itu di hari kedua, pas habis sholat zuhur, ada satu siswa. Dia bilang sama saya, Pak Haji, bisakah Pak Haji melepaskan kuncian yang saya punya? Oh, dia kunci Pak Haji gitu? Ya. Jadi saya bilang, seperti apa kuncian yang kamu peragakan sama saya? Oh begini Pak Haji. Saya bilang, bagus, kamu punya kuncian bagus. Tapi perlu kamu ketahui, saya bilang, sebelum kamu mengunci saya, yang saya bekal dulu antisipasinya ada 3 titik, saya bilang. Jadi kamu juga harus siap. Yang pertama sekali saya bilang, saya datang ke negeri Anda ini, saya orang yang nomor 99. Yang nomor 1 itu tinggal di Minangkabau, saya bilang. Itu pengalaman pahit saya tuh. Yang saya ini yang datang ke negeri Anda ini orang yang nomor 99. Yang nomor 1-nya tinggal di Minangkabau, di negeri saya bilang. Tapi perlu saya ketahui, di Minangkabau itu anak umur 7 tahun nggak mau dia dikunci, apalagi saya. Terus apa kata beliau? Ya, dia diam gitu. Ya. Bagaimana saya bilang? Ya, coba kalau Pak Haji bisa melepaskan kunci saya akan belajar. Oke, silakan. Ya, dikunci, kemudian saya lepas gitu. Alhamdulillah, izin Allah lepas. Kemudian saya tantang dia. Sekarang begini, saya kunci kamu satu kuncian, kalau kamu bisa melatih membuka kunci, saya punya kuncian, saya mau belajar sama kamu. Itu, saya tantang dia begitu. Kunci mental ya. Ya. Saya kunci kamu satu kuncian, kalau kamu bisa membuka kuncian saya mau belajar sama kamu. Bagaimana saya bilang? Oke Pak Haji. Ya, saya kunci. Akhirnya dia nyerah gitu, habis sekarang. Jadi begitulah pengalaman. Jadi pengalaman itu suatu pengalaman pahit itu yang pertama sekali yang saya rasakan pengalaman pahit itu di Bukit Tinggi di negeri saya sendiri. Di SMA 3, di SMA 2 itu. Di Bengkel Pelita itu. Itu ada orang Jerman waktu kejuaraan Eropa itu orang Jerman itu datang ke Malaysia, dari Malaysia datang ke Minang. Dari Minang ini bertemu dengan saudara seperguruan saya sama Bang Kobar sama Pak Chan dari Telaga Biru, kemudian dengan yang lain itu. Jadi waktu itu saya masih tahun 92 itu. Jadi saya nggak tahu dia datang tuh buat apa. Jadi Bang Kobar bilang sama saya, dia mau belajar silat, tapi saya coba dulu. Kalau saya kalah saya belajar silat. Itu yang saya dengar itu.
dari Bang Kobar itu. Coba. Akhirnya dia berhadapan dengan Afrizal Chan dari aliran Tarala, kena. Dia berhadapan dengan Bujang Kirai dari aliran Silek Gadang. Dia yang bilang 1 minggu dia nggak bisa napas, kena tendangan, kan aneh. Akhirnya Bang Kobar bilang sama saya, Yan, bagaimana ya, bisakah kamu berhadapan dia? Oh, saya nggak bisa, saya bilang. Dia bukan datang buat saya, tapi datang buat yang lain. Tapi harga diri seorang orang Minang, seorang bela diri, seorang pesilat itu, ya. Akhirnya saya datang jam 8 malam ke Bengkel Pelita itu. Kebetulan dalam itu ada ketua DPR sekarang, Herman Sofian itu, dia di situ. Oh, yang kemarin Herman Sofian, dia di rumahnya itu. Dia punya bela diri di Kungfu 8 tahun, Taekwondo 5 tahun, Tai Chi 5 tahun. Nama Kai Uwe, masih ada di HP saya. Tapi alhamdulillah bisa. Itu Pak Haji, fight itu. Yang pertama saya coba dulu pernapasannya. Saya coba dulu pernapasan Tai Chi-nya. Karena saya yakin seorang yang punya agama itu identik dengan keyakinan dirinya. Saya punya keyakinan Allah itu bisa membantu saya. Tidak ada yang kuat kecuali izin Allah. Itu. Saya coba, akhirnya jatuh. Dia jatuh. Saya berdirikan dia. Saya salami. Bagaimana saya bilang? Saya mau belajar, saya bilang. Oke, saya bilang. Tapi kita coba dulu bagaimana cara fight-nya itu. Oh, gitu ya. Jadi mungkin kita punya skill untuk mengantisipasi tendangan dan nendang. Jadi saya kasih naik spanningnya dulu. Pancing emosinya. Ya, saya pancing dulu emosinya. Yeah. Apabila manusia itu emosinya udah sekian persen, manusianya sudah sekian persen lagi tinggal. Yang ada hanya hawa nafsu aja. Oke, saya bilang belum lagi. Jadi dia tenang lagi, tenang. Oke, kita coba. Jadi dalam permainan itu, ya, saya pernah juga belajar aliran silet bayang buaya putih ya. Kita ambil dengan itu. Dia kita masuk ke bawah. Alhamdulillah kena tumit, dia jatuh. Oh, dia Pak Haji masuk dalam belakang gitu. Ya. Dia masuk, dia jatuh. Kasihan saya. Di hidung, di mulutnya keluar darah. Itulah yang pertama sekali di Bukit Tinggi saya berhadapan dengan bule namanya Kai Uwe. Sekarang dia mengajar kungfu, juga mengajar silat di Jerman, di Frankfurt, Jerman. Ya, sekarang tetap dia berhubungan dengan saya sebagai guru ya silat. Artinya dia ngembangin silat di Frankfurt. Tetap satu rami terjalin Pak Haji ya. Nah, tadi kita balik lagi Pak Haji masalah sile kalau di Jawa Barat itu tempelan. Iya. Kalau di sile Minang apa namanya itu Pak Haji? Ada gali batu mandi. Kemudian ada lagi dalam permain sile sunua, tapi aliran sile tua sunua ada. Kemudian ada kabarnya sile Sapadi. Sapadi itu. Ganggang Sapadi. Iya, aliran Sapadi. Bukan. Ganggang Sapadi itu adalah suatu nama gerakan dalam aliran silat itu. Ganggang Sapadi itu menghindar bagaikan tipis-tipis daun padi. Oh, gitu. Lemah pemulai. Istilah ya. Istilah. Sapadi itu angin ya. Maila ganggang Sapadi. Kira-kira yang tadi Pak Haji apa tadi aliran Gali batu mandi, ya itu di bawah ya? Dia mulainya dari bawah, dari duduk. Di bawah. Sama dengan cuman dia. Iya. Sama. Kemudian apa lagi? Silet tua sunua. Sunua.
saya semua itu Itu. memang gerak kaki itu ya. Iya. Gerak daki. Kira-kira bisa tujuan kamu enggak Pak Haji? Ya kalau di Minang ini ya, kalau betul-betul aliran silat itu dihayati itu, main itu nggak pernah aja. Ada yang mainnya dengan satu bilah selai papan, ada yang mainnya 1 meter kali 1 meter. Jadi di Minang orang yang belajarnya itu. Sekarang Cecep juga pernah sudah bikin. Iya, jangan sepetak tuh ya. Ya. Cecep udah bikin itu. Bisa. Waktu itu dari Sumatera Barat tuh ya Pak Haji? Dari Sumatera Barat. Yang permainan sebilah papan dan permainan berkurung itu dari Minang. Kemudian silat sendeng Bugis itu asalnya juga dari Minang. Ya, bertarung dalam kain sarung itu. Tarung sarung itu. Iya, itu dari aliran pakai rabun. Artinya kan yang pakai sudah pakai badi. Iya, pakai badi. Kalau di Minang pakai kuku alang. Ya. Tusuk pegang. Kalau di Minang nggak ada dipegang. Udah pegang. Nggak ada dipegang. Iya, menghindar serangan, tangkapan, kuncian. Beda. Bukan dipegang. Kalau dipegang itu dia punya mengandalkan boleh dibilang 90% tenaga. Ya. Atau Pak Haji, izin Pak Haji. Awak bergerak seperti itu, kamu nyerang Pak Haji kamu ngelaknya, kamu salah Pak Haji, kamu ngelak pelan-pelan ke Pak Haji. Situlah Pak ya kan? Bisa situ aja. Bisa tak? Ketek je. Bisa boleh. Ada Pak Haji. Bisa. Maaf Pak Haji, generasi Indonesia tadi bantingan itu kalau nggak jatuh. Dalam posisi uang pas masuk. Jadi unsur silat sendiri telah kita mainkan ke unsur itu di Minangkabau itu hanya dalam satu itu permainan itu berdetik saja. Berarti Kita berada ya kita. Jadi makanya dalam satu gerakan berhadapan dengan melalui sini itu harus benar. Jadi tidak mungkin dari silat produksi kalau kita ketemu dengan secara kita akan kalah. Kalau cepat kalau saya Yang jelas karena mereka punya power cukup luar biasa. Jadi kita punya 1 titik, 2 titik, 3 titik. Apa apa? Ini kalau menjadi batu bara. Iya. Masuk kok ya? Ya. Mau dulu dia. Masuk lagi. Masuk pan. Jadi semuanya harus hidup. Itu juga dalam permainan. Misal masuk Ya. hidup. Oke. Jadi kalau ini tengkel ini hidup. Oke. Nah, itu. Masuk sini. Jadi buang angkatan pas angkatan tap. Ya. Wis. Tam.
Generasi muda Indonesia, berapa kali ini saya kena tadi tam. Feeling itu ya. Oh ya. Satu kuncian misalnya kita masuk ya kita ambil di sini. Oke. Sat. Jangan dikerasan. Ya. Oh. Oh. Tap. Ya. Sekali. Yang banyak. Sat. Oke. Ini kuncian tap. Sat. Oke. Tap. Oke. Kau masuk sebenarnya. Tangan bawah atas. Jadi agak kok aliran apa kok kalau Ini salah satu dari aliran Galuh Temanggi. Galuh Batu Bandi. Tapi kalau udah masuk unsurnya masuk ya dengan ceknya ada unsurnya. Oke. Unsurnya. Posunua kok. Ya. Oke. Koko di kok ya. Ya. Tak. Ya. Nah, kalau kalau macam itu kamu mencari adalah jurus sila. Kalau di daerah Jawa Barat itu namanya jurus sila. Ini dari sini nantinya masuk ya satu ya. Ya. Pas. Pas yang Oke. jadi Iya. ditangkapnya di sini nanti. Oke. Mantap. Jadi kalau yang memang dari bawah ke atas. oke. Enggak terlalu ini. Kuncian itu yang simpelnya masuk. Ini namanya kuncian dayang. Set. Oh, ini jadi kena. Ya. Ini namanya kuncian di sini. Oke. Nah, Iya. di sini nanti. Iya. Jadi kalau main di sini Dus. Oke. Waduh. Ah, itu Abi baru lagi. Oke, Generasi Muda Indonesia cukup luar biasa. Terasa tadi pungkirannya dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan ke depan pencaksilat terus berkembang. Kita akan mengangkat budaya-budaya yang belum terangkat. Ya, kita minta nanti dukungan Pak Haji. Saya akan coba kita angkat Pak Haji, ini namanya mainan dekat itu. Ya, jika kita susun nanti bagaimana apa yang boleh dan tidak. Baik, Generasi Muda Indonesia, terima kasih. Luar biasa. kalau di Jawa itu kita nyerang. Ya. Inggris pas. Nanti pas dia. Oh, pas waktu ini langsung masuk. Kita kan masuknya. Nice. Mungkin ada pesan Pak Haji terakhir. Ya. Ada pesan Tuhan barangkali saya sebagai insan silat dengan Panji, ilmu itu bukan buat diri kita, Betul. tapi ilmu itu buat orang, buat dikembangkan agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ini menjadi amal jariah kita Pak Haji ya. Jadi,
Jadi kita tidak punya apa-apa. Kecuali perjalanan kita hanya Allah yang menentukan. Ya. Semoga penjelasan itu berkembang di Indonesia dan di lancarkan. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.